Hyundai luncurkan SUV besar untuk bersaing di kelas premium. Porsche luncurkan 911 generasi terbaru. McLaren luncurkan 720S Spider terbaru dan meramaikan segmen supercar. Inilah berita terbaru di bulan Desember. Perkenalkan, inilah Hyundai Palisade. Mobil ini disebut-sebut akan menggantikan posisi Hyundai Santa Fe sebagai big SUV dengan bangku 3 baris. Ia masih menggunakan bahasa desain seperti pada Santa Fe terbaru, grill besar, posisi lampu di bagian bumper dengan daytime running lights di atasnya, dan salah satu hal yang paling menarik dari Hyundai Palisade adalah betapa besar ukurannya. Jika dibandingkan dengan Santa Fe, mobil ini lebih panjang 76 mm, lebih tinggi 63 mm, lebih lebar 89 mm, bahkan wheelbase-nya melar hingga 100 mm. Berdasarkan spesifikasi yang resmi beredar, bangku baris kedua berbentuk captain seat dan dilengkapi dengan sistem pelipatan yang praktis juga otomatis. Hanya butuh satu sentuhan tombol dan cepat sekali memberikan akses lega untuk masuk ke baris ketiga. Tak hanya itu, sistem pelipatan bangku baris ketiganya juga dioperasikan secara elektris. Mobil ini juga diklaim sangat praktis dan ramah untuk keluarga. Hyundai melengkapi Palisade dengan 7 buah slot USB, 16 buah cup holder, bahkan disediakan intercom untuk berkomunikasi dengan penumpang paling belakang melalui pengeras suara. Mobil ini juga diklaim sangat memperhatikan kenyamanan keluarga. Ia juga dilengkapi sleep mode yang memungkinkan musik hanya terputar di bagian depan, sehingga penumpang di bagian belakang tidak terganggu saat tidur. Hyundai juga memberikan sentuhan modern dengan menggunakan tombol untuk mengoperasikan transmisi. Tidak hanya lebih terkesan futuristis, hal ini juga berhasil menambah ruang kabin. Hyundai Palisade baru akan dijual mulai pertengahan tahun depan di luar negeri. Ia akan dibekali mesin V6 3800 cc bertenaga 291 daya kuda. Well, melihat spesifikasi Hyundai Palisade, rasanya mobil ini akan lebih cocok untuk bersaing dengan SUV premium seperti Mazda CX-9. Inilah Porsche 911 generasi ke-8 yang diberi kode bodi 992. Jika dilihat sepintas dari sisi depan, sulit rasanya untuk menemukan perbedaan dengan generasi sebelumnya. Butuh penggemar fanatik Porsche bermata elang untuk tahu apa saja perbedaannya. Tapi, sejatinya mobil ini benar-benar baru, bukan facelift atau sekedar perbaikan minor. Ubahannya dimulai dari lampu utama LED matrix terbaru, knalpot yang menjadi satu dengan bumper belakang, lampu LED yang melebar di bagian belakang, guratan baru pada kap depan, hingga tuas pintu yang menyatu dengan bodi untuk meningkatkan aerodinamika. Tak hanya ubahan pada bagian bodi, tata ruang kabinnya juga mendapat berbagai revisi desain dengan teknologi Porsche terkini. Sebut saja instrumen cluster kombinasi antara digital dengan tachometer analog, yang di dalamnya dapat menampilkan Night Vision Assist, hingga head unit layar sentuh berukuran 11 inci yang kaya akan fitur. Porsche 911 992 juga mendapat tambahan fitur keselamatan dengan mode berkendara baru. Sambutlah mode berkendara wet atau basah yang dapat membantu Anda berkendara kencang dengan lebih aman saat hujan. Meneruskan tradisinya, Porsche 911 992 atau 992 terbaru masih menggunakan mesin boxer 6 silinder twin turbo. Untuk varian S mampu menghasilkan hingga 450 daya kuda dan menyelesaikan sprint 0 ke 100 km per jam hanya dalam 3,7 detik. Namun tidak semuanya bertambah baik. Salah satu yang memburuk adalah bobotnya. Porsche 911 terbaru ini sekarang memiliki bobot 1.565 kg atau 1,5 ton yang artinya lebih berat 55 kg dari generasi sebelumnya. Tapi istimewanya, ia diklaim dapat memberikan konsumsi bahan bakar yang lebih baik walaupun dengan tenaga lebih besar dan bobot lebih besar. Inilah supercar atap terbuka paling kencang dari McLaren, 720S Spider. Mobil ini merupakan kombinasi antara sensasi mengemudi atap terbuka dengan performa dan keistimewaan super series milik McLaren. McLaren menjamin 720S Spider tetap memiliki pengendalian dan performa seperti versi coupe-nya tanpa harus memperkuat sasis. Hal ini berkat struktur rangka serat karbon monocage 2S yang ringan, kaku, dan sangat kuat, dilengkapi dengan ROPS atau Rollover Protection Structure yang terintegrasi.
Mobil ini juga diklaim sebagai yang paling ringan di kelasnya. Meskipun ditambah dengan sistem pelipatan elektris untuk atapnya yang berbahan serat karbon, ia hanya seberat 1.332 kg dan otomatis membuatnya hanya lebih berat sebanyak 49 kg dari versi coupe dan 88 kg dari rival terdekatnya. Sistem bukaan atapnya tersebut juga diklaim menjadi yang tercepat di kelas supercar. Hanya butuh waktu 11 detik untuk membuka, bahkan saat berjalan hingga kecepatan maksimal 50 km per jam. Masih dengan mesin yang sama, V8 Twin Turbo berkapasitas 4000 cc mampu mengeluarkan 720 PS serta torsi 770 Nm. 720S Spider juga memiliki performa yang sama dengan versi coupenya. Akselerasi 0 ke 100 km per jam dituntaskan dalam 2,9 detik. 0 ke 200 km per jam dalam 7,9 detik, dan saat posisi atap tertutup ia dapat mencapai kecepatan maksimum hingga 341 km per jam dan 325 km per jam saat atapnya terbuka. Akankah mobil ini segera hadir di Indonesia? Mana yang lebih Anda suka, McLaren 720S Spider atau versi coupe? Sekian informasi seputar mobil terbaru dari kami. Silahkan klik like jika Anda suka dengan video ini dan sampaikan berbagai kritik dan saran Anda di kolom komentar. Pastikan Anda subscribe ke channel YouTube Cinta Mobil TV, serta nyalakan notifikasi agar selalu mendapat update tentang video terbaru dari kami. Jangan lupa juga kunjungi website kami di www.cintamobil.com. Di sana Anda dapat menemukan berbagai pilihan mobil impian Anda dalam kondisi bekas ataupun baru. Tak hanya itu, Anda juga dapat membaca berbagai berita hingga tips dan trik seputar mobil. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya.